Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, langsung aja di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya tentang apa saja yang saya lakukan sampai akhirnya saya bisa berhasil hamil. Nah, jadi dari kecil itu sebenarnya saya seneng banget sama bayi gitu ya, sama anak kecil. Rasanya pengen banget punya juga dedek bayi gitu ya, pengen gendong-gendong, pengen merawat, pengen memandikan gitu ya, sampai pengen punya cita-citanya waktu kecil itu pengen nikah terus punya dedek gitu. Nah, tapi ternyata pas sekarang udah nikah, ternyata yang namanya pengen punya dedek, pengen punya anak itu susah sekali, susah banget, banyak banget pengorbanannya, perjuangannya, tidak segampang yang dulu dipikirkan nikah langsung punya anak kayak gitu. Nah, jadi saya dulu sebelum nikah juga udah program hamil, sebenarnya program hamil sendiri gitu, dengan cara ya makan toget tiap hari, pokoknya pengen pas nikah punya anak gitu. Jadi minum susu waktu itu, minum susu apa ya, susu Prenagen Essensis tiap hari. Itu juga lumayan lama ya sebelum nikah minum itu. Tapi ternyata pas udah nikah, sebulan masih dapat head, 2 bulan masih dapat head, 3 bulan dan seterusnya masih juga mens gitu ya, masih juga head. Sampai akhirnya mikir, ya Allah ini kenapa ya, kok nggak pernah telat gitu. Nah, mungkin karena dari pikiran juga terlalu mikirin pengen punya anak. Nah, dari situlah telat head. Nah, aku kira itu telat head hamil awalnya gitu ya, tapi ternyata mungkin bisa juga telat headnya karena stres gitu kan, karena pikiran. Nah, dari situ setahun kemudian itu mulai sering telat head, tapi pas di tes pack masih aja negatif, di tes pack lagi masih aja negatif gitu. Nah, setahun 2 tahun berlalu gitu ya, jadi makin greget gitu, kapan hamil gitu ya. Nah, dari sana mulai banyak nyobain berbagai macam hal supaya bisa hamil, program hamil sendiri. Tapi saya belum ke dokter ya, ini masih program hamil sendiri. Udah pernah nyobain kurma muda, udah pernah. Terus buah juriat yang direbus terus diminum airnya udah pernah. Terus kacang hijau juga udah pernah ya. Ada yang bilang sama energen kacang hijau tiap pagi sama malam juga udah pernah saya cobain. Terus apalagi ya, madu udah pernah. Pokoknya suplemen apa gitu, pokoknya udah pernah nyobain juga. Tapi ternyata setahun 2 tahun nyoba itu belum berhasil juga gitu. Oh iya, saya awalnya juga kerja ya, dulu kerja waktu nikah sama suami saya, dan satu kantor juga. Saya sebagai tim medis waktu itu, kerjanya lumayan capek, dari jam 7 sampai jam 5. Jadi kerjanya itu ngikutin para peserta diklat gitu. Jadi misalkan nih peserta diklat ada perjalanan ke hutan gitu ya. Nah, saya ngikutin dari belakang, kalau ada apa-apa sama pesertanya baru saya tolongin, obatin kayak gitu. Dan saya tiap hari itu ngikutin peserta jalan kaki kayak gitu. Nah, dari sana karena mungkin kenapa ya, saya mikirnya kenapa ya kok belum hamil juga, atau mungkin karena kerja saya capek gitu ya. Nah, dari sana saya memutuskan buat resign kerja.
udah aja ya keluar kerja. Nah karena di rumah itu kan karena gak kerja jadinya sering ketemu keluarga, sering bercanda gitu kan, pikirannya jadi lebih tenang gitu dibandingkan kalau kerja ya. Kalau kerja kan pulang ke rumah masih mikirin kerjaan kantor gitu, pulang ke rumah nggak udah aja gitu. Nah semenjak berhenti kerja berapa bulan ya, sebulan berhenti kerja, telat head lagi, terus di test pack lagi ternyata negatif lagi. Nah dari sana karena sering di test pack negatif, akhirnya saya nggak terlalu memikirkan hamil, jadinya mungkin karena ya negatif lagi gitu kan, jadinya ya udahlah sedikasihnya aja gitu. Jadinya pikirannya yang awalnya ngebet banget harus tiap bulan harus gitu ya, jadi akhirnya dibiarin aja ya, dikasih alhamdulillah. Enggak juga ya, mungkin Allah masih apa ya, masih memberikan kesempatan kepada saya buat main dulu, berduaan dulu sama suami saya gitu. Kalau ada anak kan udah susah gitu, jadi pikirannya lebih enak gitu, lebih membebaskan pikiran kalau berhenti kerja. Nah pas 3 bulan setelah resign kerja barulah telat head lagi. Telatnya itu 14 hari, dan aku pikir itu telat head biasa gitu, pasti nanti di test pack negatif lagi. Tapi ternyata ada yang beda dengan perasaan aku merasa bahwa ini adalah hamil gitu. Kuat banget pokoknya, beda banget kalau pas lagi hamil itu perasaannya kuat banget, ini hamil gitu. Pokoknya gimana ya, susah ngejelasinnya. Jadi pas telat head yang 3 bulan dari resign kerja itu pas di test pack ternyata alhamdulillah positif. Nah kalau disimpulkan dari cerita saya, kalau saya pribadi ternyata saya bisa hamilnya itu karena melepaskan semua beban pikiran gitu ya, lebih mengikhlaskan apa yang seharusnya lebih mengikhlaskan hidup saya kepada Allah gitulah intinya mah. Jadi pasrah aja, dikasih cepet-cepet alhamdulillah. Kalau misalkan mesti nunggu lama juga nggak apa-apa gitu, jadi membebaskan pikiran aja gitu, nenangin diri sendiri gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa hamil. Karena menurut saya juga sih memang benar kalau di saat kita nggak stres, hormon dalam tubuh kita juga ikutan membaik ya. Jadi hormon kehamilannya jadi kepancing kalau pikiran kita bebas gitu, gak banyak yang dipikirkan, dan jangan terlalu ngebet pengen banget punya anak. Pokoknya pasrahin aja. Kalau menurut saya sih itu, mungkin beda-beda ya tiap orang. Mungkin kan tiap orang kan ada yang berhasil sama kurma muda misalkan, atau sama apa gitu ya. Nah kalau saya pribadi, saya bisa hamil itu ternyata karena saya membebaskan pikiran saya kayak gitu. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Ini cerita pribadi saya. Kalau ada yang gak suka atau nggak sesuai, saya minta maaf karena ini memang benar-benar
pengalaman pribadi saya. Pokoknya saya selalu mendoakan untuk siapapun yang sedang menanti kehadiran buah hati, semoga dipercepat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.